Shalom Oma Opa, sahabat PKLU GPIB dimanapun berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya Oma Marce Manopo Mokalu, anggota PKLU Jemaat GPIB Jatipon Bekasi, akan membaca Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat edisi Kamis pagi 3 Agustus 2023 untuk kita semua. Sebelum membaca Alkitab dan renungan dari Sabda Bina Umat, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, firman Tuhan akan kami baca dan renungkan dari Alkitab. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, pengertian Tuhan karuniakan pada kami yang mendengar dan memberitakannya. Karena oleh Roh Kudus, kami beroleh hikmat, kami memiliki pemahaman yang sama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Lalu ya Roh Kudus, doronglah setiap kami yang sudah mengerti firman-Mu untuk segera mengerjakannya. Layakkan hamba-Mu dan semua sahabat PKLU GPIB di kanal YouTube yang mengikuti program ini untuk berada dalam kekudusan firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab Kamis pagi ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 7 ayatnya yang ke-21 yang menyatakan, ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir, ia menggodanya. Sahabat PKLU Kekasih Kristus, tema renungan kita pagi hari ini adalah manisnya tawaran duniawi. Pitcher plant atau kantong semar adalah sejenis tumbuhan karnivora yang terdapat di Indonesia. Tumbuhan ini berbentuk lonjong ke bawah dan di atasnya terdapat sebuah katup yang dapat terbuka dan tertutup. Ada yang unik dari cara tumbuhan ini bertahan hidup, yakni dia mengeluarkan bau yang sedap bagi para serangga sehingga membuat serangga-serangga datang menghampirinya. Saat serangga tiba di bagian dalam katup, mereka akan melekat pada cairan yang dikeluarkan oleh kantong semar dan tumbuhan itu menutup katupnya seperti sedang memakan serangga tersebut. Kantong semar hanya mengeluarkan bau yang sedap dan serangga pun berdatangan sebagai mangsa. Demikian juga dengan kelicinan bibir. Ia menggodanya. Ayat 21. Perempuan yang berlaku sundal terhadap seorang muda mengeluarkan kata-kata yang manis untuk menarik korban atau mangsanya. Kata-kata perempuan itu seperti madu dan mulutnya lebih licin daripada minyak. Amsal 5 ayat 3. Ia berharap
Hanya dengan kata-kata saja ia dapat menarik hati orang muda dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini juga memperlihatkan bahwa perempuan tersebut sudah terbiasa untuk menarik mangsa dan menunjukkan kepolosan dari orang muda yang bisa terpengaruh hanya oleh kata-kata manis. Untuk mendapatkan manisnya dunia, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Namun terkadang dunia hanya menawarkan satu syarat, yakni meninggalkan Tuhan demi kemakmuran dan kesenangan. Tidak sedikit orang dengan kepolosannya menjual Tuhan hanya karena ingin merasakan manisnya kehidupan duniawi. Saudaraku, dunia itu seperti tanaman kantong semar yang berbau sedap, dan setiap orang yang tertarik akan menjadi mangsanya. Perlengkapilah diri dengan iman, maka kita akan mencium bau yang lebih sedap, yakni Tuhan Yesus Kristus, Sang Pohon Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati Oma Opa. Haleluya. Amin. Demikianlah pembacaan renungan Sabda Bina Umat pagi ini. Sahabat PKLU GPIB Kekasih Kristus, kita akhiri acara membaca Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkaulah Sang Pohon kehidupan kami. Kami baru saja mendengar firman-Mu tentang manisnya tawaran duniawi yang menyesatkan, bahkan berakibat meninggalkan Tuhan demi kemakmuran dan kesenangan semu. Ya Bapa, perlengkapi diri kami dengan iman, sehingga kami akan mencium bau yang lebih sedap, yakni Tuhan Yesus Kristus, Sang Pohon Kehidupan. Pakailah kami dalam keterbatasan sekalipun, menjadi alat Tuhan pembawa berkat bagi orang lain. Diberkatilah sahabat PKLU GPIB yang mengikuti acara ini. Diberkatilah Dewan PKLU GPIB secara khusus tim yang mengelola program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolonglah yang sakit disembuhkan, yang bersedih diberi penghiburan, yang berkekurangan diberi kecukupan, yang putus asa diberi pengharapan, yang lemah dikuatkan. Mereka yang terabaikan dan dipinggirkan dapat mengalami kasih karunia-Mu. Bapa, ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat PKLU GPIB Kekasih Kristus, acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama sudah selesai. Ucapan terima kasih yang tulus saya haturkan kepada sahabat-sahabat PKLU se-GPIB yang telah mengikuti acara ini. Apresiasi kami buat Dewan PKLU GPIB yang telah mengelola program ini yang sangat bermanfaat dan memberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.